133. Goodbye, Nathan. Arjun membuka matanya, dia segera melirik ke arah sang istri yang masih tidur dan berselimut. Wah si Nala, aku tidak menyangka jika dia bisa sangat gesit kalau diranjang. Tapi aku suka. Gumam Arjun. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, dia berniat ingin segera mandi. Apalagi dia belum sempat melaksanakan salat Isya dan segera membangunkan istrinya secara perlahan. Nala, ayo bangun. Kita belum salat Isya loh. Ini jam berapa? Tanya Nala yang masih merasa mengantuk. Jam 4 pagi. Jawab Arjun mengerjai. Apa? Pekik Nala langsung bangkit dari tempat tidurnya, dan begitu melirik ke arah jam dia sangat kesal sebab sudah dikerjai. Maaf, tapi aku bohong demi kebaikan. Dengan begini kan kamu langsung giat bangun tanpa malas-malasan. Sela Arjun sama sekali tidak merasa bersalah. Kamu jahat sekali, aku sampai kaget tahu. Aku kirain aku bakal telat, tubuhku sangat lelah sekali. Keluh Nala. Itu karena kamu semalam yang terlalu menggebu-gebu sayang. Sindir Arjun. Nala merasa sangat malu, apalagi ketika melihat leher suaminya yang memiliki banyak bekas. Dia teringat bagaimana semalam menyerang suaminya. Hal itu berlanjut sampai pagi, bekas yang ada di leher Arjun tidak mau hilang. Membuat Nala bingung bagaimana cara untuk menutupinya. Ayo kita sarapan, mumpung gratis manfaatkan sebaik mungkin. Ajak Arjun tersenyum manis. Iya, tapi bisakah kamu menutupi lehermu? Tidakkah kamu merasa malu? Tanya Nala tersenyum canggung. Aku tidak malu, karena aku ini hanya korban. Jawab Arjun santai. Aku yang malu, karena aku tersangkanya. Aku kan pakai jilbab, jadi tidak akan kelihatan. Sela Nala semakin resah. Jadi aku juga harus memakai jilbab gitu? Tanya Arjun memicingkan matanya. Bukan begitu, pakai slayer atau baju yang kerah tinggi. Aku mohon, aku tidak akan punya wajah jika kamu keluar dari kamar dalam kondisi seperti ini. Pinta Nala penuh harap. Lah memangnya wajah kamu kemana kok bisa bilang tidak punya? Goda Arjun. Jun. Aku mohon, aku tidak sedang bercanda denganmu. Rengek Nala. Pertama, kamu tidak memanggil aku suami atau sayang. Kedua, tidak ada yang gratis untuk setiap permintaan. Kamu mau minta apa, suamiku? Tanya Nala berubah sangat imut. Setelah sarapan kita main lagi, bagaimana? Bisik Arjun sambil mengecup mesra pipi istrinya. Pagi ini, bukannya aku tidak mau, tapi aku masih sakit. Arjun menatap lekat-lekat wajah istrinya. Memang Nala tidak akan berbohong. Apalagi itu adalah pengalaman pertama, tentu saja bagi seorang perempuan akan terasa sangat menyakitkan. Baiklah, aku lepaskan kali ini. Tapi bukan berarti aku akan melupakan hukuman untukmu. Jadi saat ini aku hanya ingin minta DP-nya dulu. Jawab Arjun memeluk istrinya dan mencium bibirnya dengan lembut. Arjun sudah terbuai, sampai dia merasa enggan untuk melepaskan. Jun, suamiku kapan kita sarapan kalau begini terus? Tanya Nala sedikit takut sebab napas Arjun memburu dan tubuhnya memanas. Oke, aku akan mengganti pakaian dulu. Jawab Arjun sambil menggigit bibirnya sendiri. Biar aku yang pilihkan, oke? Sela Nala menawarkan diri. Sekalian kamu yang membantu aku melepaskan dan memakainya, punggung aku sepertinya sakit lagi. Goda Arjun. Kamu bohong. Jika masih sakit kenapa semalam? Semalam aku kenapa? Tanya Arjun menyeringai. Nala memerah wajahnya, dia masih teringat dengan jelas bagaimana keseksian dan perkasanya suaminya semalam. Lucy menginap di rumah Arjun. Dia tidur bersama Ayunda karena kamar tamu sudah full ditempati keluarga lain. Sampai sepertiga malam Lucy belum juga bisa tidur. Entah apa yang membuat hatinya gelisah sehingga saat memejamkan mata dia tak bisa tenang. Nathan baik sekali padaku, sepanjang acara dia tidak meninggalkan aku dan selalu menemaniku. Dia begitu mencemaskan aku jika aku sampai sakit gara-gara aku tidak nafsu makan, tapi bodohnya dia. Saat aku sedih justru pola makan aku semakin banyak.
Batin Lucy tertawa sendiri. Tiba-tiba Ayunda terbangun, gadis itu merasa heran karena teman kakaknya itu masih duduk bahkan tertawa sendirian. "Kok belum tidur, Kak?" tanya Ayunda. "Belum mengantuk, kamu sendiri kenapa bangun? Ini masih malam loh. Mau shalat tahajud, kalau begitu aku ke kamar mandi dulu ya," pamit Ayunda. Dalam hati Lucy sangat mengagumi kecantikan Arjun itu. Jika malam ini dirinya tidak menginap bersama Ayunda, mungkin tidak akan pernah tahu wajah Ayunda sebab sehari-hari gadis itu memakai cadar seperti bundanya. Pantas saja Neisen sangat mencintai Ayunda, walau masih kecil tetapi cantiknya seperti Dewi Hayangan yang sangat mempesona. Lucy menjadi melamun, betapa beruntungnya Nala dan Ayunda yang mendapat cinta begitu tulus. Sedangkan dirinya yang baru pertama kali jatuh cinta malah bertepuk sebelah tangan. Cinta itu melelahkan, sepertinya memang lebih baik dicintai daripada mencintai. Tapi apakah akan ada seseorang yang mencintaiku setulus itu? Gumam Lucy galau. Lucy terus melamun sampai tidak sadar jika Ayunda sudah selesai shalat sunat dan duduk di sampingnya. "Kak, kamu kenapa sejak tadi bengong saja?" tanya Ayunda. Sejak kapan kamu di sini?" pekik Lucy kaget. "Sudah sejak tadi, Kak." Lucy sih malah melamun terus. "Pasti karena melamunkan Bang Arjun kan?" "Sabar ya Kak, jodoh sudah ada yang mengatur," bujuk Ayunda merasa kasihan juga. Aku tidak lagi memikirkan abang kamu ya. Aku sudah bisa move on, lagian mana mungkin aku sebodoh itu mengharap suami orang," sergah Lucy. "Alhamdulillah Kak." Lucy sudah bisa move on, aku ikut bahagia. Aku bisa menebak, pasti yang membuat kakak bisa move on adalah Kak Neisen kan? Dia tidak kalah ganteng kok. Dan kalian saat di acara pesta nampak sangat serasi sekali, goda Ayunda. "Jangan menggosip, aku dan Neisen hanya sebatas teman saja. Lagian Neisen sudah ada orang yang dicintai dan itu bukan aku," sela Lucy. "Jangan malu-malu gitu dong, aku yakin setelah ini ada pesta pernikahan Kak Lucy dan Kak Neisen," ujar Ayunda masih iseng mengerjai. "Aku mau tidur, lagian yang disukai Neisen itu justru kamu," balas Lucy meledek. Seketika Ayunda termenung, kemudian tidur di samping Lucy. Begitu juga Lucy juga mulai mengantuk. Esok harinya saat Lucy terbangun Ayunda sudah tidak ada di sampingnya, dan langit dari balik jendela sudah terang benderang. Astaga, sudah menginap di rumah orang malah tidur seperti kebo. Malu-maluin aja aku ini, gumam Lucy pada diri sendiri. Tak lama kemudian Ayunda datang sambil membawa beberapa nampan. "Kak Lucy sudah bangun. Ayo mandi setelah itu kita sarapan bersama," ajak Ayunda ramah. "Tapi aku tidak membawa pakaian ganti," sela Lucy bingung. "Tenang saja. Kak Neisen sudah mengambil baju kakak kok. Tuh ada di samping meja koper kakak," jawab Ayunda dengan gaya cerianya. Lucy seperti mendapat energi semangat dari Ayunda. Dia pun segera mandi dan berganti baju. Ketika dia turun ke lantai bawah, keluarga Arjun dan Neisen sudah duduk bersama di meja makan. Sungguh dua keluarga yang sangat harmonis dan cocok menjadi besan. "Ayo kita sarapan, Lucy," ucap Indria lembut. "Iya, Tante," jawab Lucy senang merasa memiliki keluarga yang utuh. Akan tetapi setelah duduk, Lucy merasakan atmosfer yang panas ketika Neisen menatapnya tajam. "Kenapa Neisen aneh sekali pagi ini? Dia seperti marah padaku," batin Lucy merasa tak nyaman. Setelah makan, Lucy tidak lupa mengucapkan terima kasih sekaligus berpamitan pulang ke Korea. Saat dirinya masuk ke kamar Ayunda untuk mengambil koper, tiba-tiba pintu tertutup dari dalam. Lucy sangat kaget dan dia segera berbalik arah. Pada saat itu sudah ada Neisen yang berdiri tegak. Lucy sangat kaget, sampai dia terjungkal dan terjatuh ke lantai. Kepalaku sakit," pekik Lucy. Tetapi bukannya Neisen menolong, malah lelaki itu jongkok dan mendekatkan wajahnya tepat di depan wajah Lucy. "Kenapa kamu aneh sekali sejak pagi ini?" tanya Lucy gugup.
Lucy, kamu hanya sekretaris aku. Yang perlu kamu urus adalah pekerjaan, bukan urusan pribadiku. Ucap Nathan dengan ekspresi dingin. Aku, kamu dipecat. Setelah ini pergilah kemanapun kamu mau dan kita jangan bertemu lagi. Balas Nathan tajam. Nat, maafkan aku. Aku hanya ingin membantu saja, aku tidak ada maksud lain. Mengenai kisah percintaanku, aku tidak membutuhkan bantuanmu. Sergah Nathan naik pitam. Baru kali ini Nathan marah, bahkan lebih menakutkan dari saat dulu di rumah kakeknya Arjun. Lucy benar-benar merasa bersalah. Dia semalam memang keceplosan mengenai Nathan yang menyukai Ayunda sebab Ayunda terus saja menggodanya jika dia ada hubungan dengan Nathan. Padahal maksud Lucy agar Ayunda tidak salah paham pada Nathan. Aku memang salah, kalau begitu aku pergi ya. Dan satu lagi, terima kasih untuk waktu yang singkat ini. Karena semangat darimu aku bisa melupakan Arjun secara perlahan, dan aku sudah menganggap kamu sebagai teman. Ucap Lucy sedih. Setelah kepergian Lucy, bukannya Nathan marah tetapi justru merasa sangat kesal. Tanpa sadar Nathan menonjok dinding. Kak, kamu kenapa? Pekik Ayunda masuk ke kamarnya. Aku tidak apa-apa. Jawab Nathan gugup, begitu juga Ayunda mulai canggung. Kak, sebenarnya tanpa Kak Lucy bilang aku juga sudah tahu dan bisa merasakannya. Tapi selama ini aku menganggap kakak sebagai kakak aku seperti aku menyayangi Kak Arjun. Aku mohon jangan marah dengan Kak Lucy. Ucap Ayunda. Aku tidak mau membahas ini, aku mau berangkat kerja. Setelah Nathan berlalu pergi menahan amarah. Entah kenapa dia sangat frustrasi, akan cintanya pada Ayunda atau karena telah menjadikan Lucy sebagai pelampiasan amarahnya. Intinya saat ini Nathan ingin menghilang dari semuanya dan memilih sendiri.